Abang dan kakak, apa kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Miss doakan tetap sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Abang dan kakak, udah lama nih kita libur, udah lama juga kita nggak belajar tematik kan. Nah, hari ini kita akan mulai belajar kembali. Kita masih tetap ya di tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 4, 5, dan juga 6. Abang dan kakak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita baca doa dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, Miss mau nge-review pembelajaran kita yang telah lalu nih. Kemarin kita sudah belajar tentang dongeng. Benar sekali. Lalu kita sudah belajar tentang pentingnya berterima kasih kepada sesama manusia ya. Lalu kita sudah belajar tentang tanaman tomat yang banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Lalu kita juga sudah belajar tentang tanaman serbaguna, yaitu tanaman kelapa. Dan yang terakhir kita sudah belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, abang dan kakak masih ingat kan pembelajarannya? Alhamdulillah ya kalau masih ingat. Nah, oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Miss akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat memeragakan pola irama sederhana pada lagu Cemara dengan tepat. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengetahui tokoh-tokoh dalam dongeng. Yang ketiga, agar abang dan kakak dapat mengetahui arti penting meminta maaf kepada sesama manusia sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dan abang dan kakak dapat mengetahui arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengalaman sila Pancasila ya. Dan yang terakhir adalah agar abang dan kakak dapat mengetahui sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Oke, are you ready guys? Kita mulai belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat dari tumbuhan. Nah, ternyata tumbuhan itu banyak manfaatnya ya untuk kehidupan sehari-hari. Iya, abang dan kakak tahu nggak apa manfaatnya? Iya, benar sekali. Selain tumbuhan itu bermanfaat karena keindahannya ya. Nah, ada manfaat lain nih bagi tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, tumbuhan itu adalah sumber makanan. Banyak kan tumbuhan yang kita konsumsi? Iya, lalu bahan baku industri. Apalagi ya? Iya, tumbuhan itu bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan sebagai peralatan rumah tangga. Dan tumbuhan juga bisa menjadi bahan pakaian. Lalu tumbuhan itu bermanfaat untuk kesehatan. Banyak kan tumbuhan-tumbuhan yang berguna untuk menyembuhkan penyakit atau menjaga stamina kita. Lalu tumbuhan juga sebagai pewarna alami. Nah, itu tadi adalah manfaat dari tumbuhan. Banyak ya, selain untuk keindahan, dia begitu banyak manfaatnya untuk kehidupan manusia. Oke, kita lanjut ya. Di sini Miss ada lagu tentang pohon cemara. Nah, Miss akan memutarkan videonya. Abang dan kakak boleh mendengarkan lagunya serta memperhatikan ya. Boleh sama-sama dinyanyikan bersama-sama di rumah. Bergerak-gerak kian kemari
Sudah dengarkan lagunya? Nah, lagu Cemara ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Bagaimana lagunya? Mengasyikkan kan? Enak didengar? Jangan-jangan sudah hafal nih. Oke, abang dan kakak, nanti ada tugas ya. Tugasnya adalah abang dan kakak menyanyikan lagu Cemara. Boleh dikirim videonya atau pakai voice ya, dikirim ke Miss ya. Itu adalah tugas hari ini. Abang dan kakak menyanyikan lagu Cemara lalu kirim ke Miss. Oke, Miss tunggu ya. Nah, abang dan kakak tahu kan gimana pohon cemara? Nah, ini dia contoh dari pohon cemara ya. Biasanya pohon cemara ini sering dijadikan untuk lambang suatu perayaan umat Kristen ya. Tapi bukan berarti pohon cemara ini hanya bisa digunakan oleh orang Kristen saja. Ini pohon ini, tumbuhan ini adalah ciptaan Allah ya, berguna juga untuk kita. Nah, salah satu manfaat pohon cemara yaitu dapat digunakan sebagai peralatan rumah tangga dan juga sebagai minyak untuk mengobati penyakit sinus dan batuk, serta daunnya sebagai teh yang mengandung vitamin C. Nah, abang dan kakak nanti nyanyikannya ya, sama dikirim ke Miss. Abang dan kakak boleh nyanyi nih di rumah. Nah, dari lagu Cemara di samping kita bisa lihat bait lagu mana yang memiliki pola irama yang sama, yaitu bait pertama dan kedua. Pola iramanya sama ya. Cemara pohon ramping, gitu ya nak. Daunnya halus langsing. Nah, abang dan kakak bisa nyanyikan nanti. Oke, kita lanjut ya abang dan kakak. Nah, manfaat tumbuhan lainnya adalah sebagai tanaman hias yang digunakan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Nah, lihatlah kalau misalnya di taman-taman itu banyak pohon kan, banyak tanaman kan, nampak indah kan, nampak asri. Begitu juga dengan rumah kamu. Kalau rumah kamu juga banyak pohon-pohonnya seperti tanaman bunga, pohon-pohon besar, bisa bermanfaat untuk melindungi dari panas. Nah, tanaman hias seperti jenis tanaman yang berbunga, contohnya bunga melati, maupun yang tidak berbunga, contohnya bambu kuning dan kaktus, itu juga punya manfaat walaupun dia tidak berbunga ya nak. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah dongeng. Dongengnya berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, dalam dongeng ini ada yang memerankan, ada putri 1, putri 2 ya. Juga ada bunga sedap malam, bunga anggrek, serta bunga mawar biru. Kita baca ya ceritanya. Nah, di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan mencium bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Nah, bunga putri pertama bilang, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Lalu putri kedua bilang, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku suka, aku sangat menyukainya." Nah, lalu karena putri-putri ini sangat menyukai bunga melati, timbul kecemburuan antara bunga-bunga yang lain. Nah, kalau sudah cemburu, susah nih ya. Itu adalah penyakit hati. Abang dan kakak gak boleh merasa cemburu. Lalu bunga sedap malam berbicara, "Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Lalu bunga anggrek menimpalinya, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar dan berbatang keras." Lalu bunga mawar bilang, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana."
Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan maaf ya nak, tulisannya kecil kali. Bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam bilang, ternyata aroma harummu mengandung para kumbang datang. Tanpa dirimu taman-taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati. Lalu bunga anggrek bilang juga kepada bunga melati, aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Dan bunga mawar juga meminta maaf pada bunga melati. Bunga mawar bilang, selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya. Lalu dengan baik hatinya ya, bunga melati menjawab, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, ternyata kebaikan bunga melati itu benar nyata ya. Dia walaupun dibenci pada bunga-bunga yang lain, dia tetap memaafkan. Nah, tapi baiknya bunga-bunga yang lain, mereka setelah sadar ternyata bunga melati itu bermanfaat untuk mereka lalu meminta maaf. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan ya nak. Kalau misalnya kita buat salah, jangan malu untuk mengakui kesalahan kita, dan kita harus buru-buru memperbaiki kesalahan kita dengan istighfar kepada Allah lalu meminta maaf ya. Nah, di sini dalam dongeng ini ya, kita ambil pelajarannya adalah memaafkan dan meminta maaf itu harus dan penting agar kita terjaga kerukunan dan hidup dengan damai. Oke, lanjut ya nak. Nah, bagian-bagian dari dongeng. Yang pertama itu ada latar. Latar itu adalah tempat dongeng terjadi. Yang kedua adalah tokoh. Nah, tadi nih sudah menjelaskan bahwasanya dalam dongeng tadi ada tokohnya bunga mawar, bunga melati, bunga sedap malam ya, ada bunga anggrek, lalu ada putri 1, putri 2 dan juga putri 3. Nah, latarnya di mana Miss? Di taman kerajaan. Oke. Lalu yang ketiga adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang terdapat dalam dongeng. Miss tadi juga sudah menyampaikan pesannya ya, bahwasannya pesannya itu adalah ketika kita berbuat salah, kita harus introspeksi, beristighfar dulu. Yang kedua, kita harus memperbaiki kesalahan kita dengan meminta maaf kepada orang tersebut ya, dan jangan lupa berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Oke, selanjutnya, nah, pernahkah anak-anak Miss buat kesalahan? Pasti pernah dong. Namanya kita hidup di dunia ini ya, kita makhluk ciptaan Allah, kita tidak luput dari salah dan juga dosa. Nah, jawabannya pasti pernah. Yang kedua, apa yang kita lakukan setelah berbuat salah? Iya, benar sekali, meminta maaf. Lalu bagaimana perasaan kita setelah meminta maaf? Bagaimana? Benar sekali, kita akan menjadi tenang. Lalu bagaimana pula perasaan orang yang memberi maaf? Nah, bahagia. Jika kamu meminta maaf, maka kamu akan sudah merasa tenang nih hatinya. Dan orang yang memberi maaf, dia akan merasa lebih bahagia.
karena orang tersebut sudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, manfaat meminta maaf. Yang pertama, perasaan tenang, damai, dan juga bahagia. Yang kedua, hubungan persaudaraan tetap terjaga. Yang ketiga, kita disayang Allah. Ya, tetap ya nak, kita harus memaafkan supaya disayang Allah. Oke, nah sekarang kita akan lanjut pentingnya bersikap baik. Bersikap baik harus kepada semua makhluk hidup, gunanya agar kita mendapat kebahagiaan. Kita harus bersikap baik kepada siapapun, mau itu orang miskin, mau itu orang kaya, mau itu orang yang lebih tua, mau itu orang yang lebih muda. Harus berbuat baik ya nak pada siapapun ya, karena Allah sudah menyuruh kita untuk berbuat baik ya, seperti dalam hadis yang artinya beliau tidak pernah kasar ya, maksudnya Rasulullah itu tidak pernah kasar, tidak pernah berbuat keji, berteriak di pasar, dan tidak membalas kejahatan, malah memaafkan ya. Itu adalah hadis Rasulullah ya, bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah kasar, tidak pernah berbuat keji, tidak pernah berteriak di pasar, dan tidak membalas kejahatan, tapi ia malah memaafkan. Makanya kita penting bersikap baik. Kita harus mencontoh dari akhlak Rasulullah SAW. Oke, nah jika kita bersikap baik kepada tumbuhan dan hewan, maka tumbuhan dan hewan akan memberi manfaat yang banyak buat kita. Nah, contohnya dengan kita rawat, misalnya nih abang dan kakak punya pohon mangga, maka ketika abang dan kakak bersikap baik dengan cara disiram, diberi pupuk, dicabut gulmanya ya, maka pohon tersebut akan memberikan manfaat dengan dia akan hidup dengan rindang, dia akan memberikan buah yang besar, yang manis, serta yang banyak. Nah, itu adalah manfaat untuk kita ya abang dan kakak. Itu contohnya. Nah, sedangkan bersikap baik kepada manusia salah satunya mendoakan yang baik untuk orang lain dan bersikap jujur. Selain kepada hewan dan tumbuhan, yang paling penting juga kita harus berbuat baik kepada manusia ya. Nah, berbuat baik itu dengan cara mendoakannya ya, dan juga dengan cara bersikap jujur. Nah, kenapa Miss kita harus mendoakan? Karena ada hadis Rasulullah juga, jika kamu mendoakan satu orang dan dia tidak mengetahuinya, maka 20 malaikat juga mendoakan kamu. Alhamdulillah ya, kalau kita doakan satu orang saja, maka ada 20 malaikat yang mendoakan kita. Makanya Allah menyuruh kita untuk bersikap baik kepada orang lain. Oke, selanjutnya. Nah, Udin dan Lani ini membantu panen tomat di kebun nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 buah tomat, Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Nah, buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Oke, berarti kita harus menambahkan nih abang dan kakak. Sebentar ya, maaf. Jadi 630 ditambah 450 ya, hasilnya berapa nih? Bisa kita buat jalan ke bawah ya nak, maaf ya. 630 ditambah 450, 0 ditambah 0 hasilnya 0. 3 tambah 5 hasilnya 8. 6 tambah 4, iya benar 10. Berarti jumlah tomat yang dipanen Lani dan Udin sebanyak 1080. Wah, banyak ya. Oke, sampai sini sudah mengerti anak-anak Miss? Ya, alhamdulillah ya. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sebelum Miss tutup, kita review yuk. Pembelajaran tadi kita sudah belajar tentang latar dari dongeng, manfaat tumbuhan. Kita juga sudah belajar tentang
meminta maaf ya, lalu berbuat baik. Nah, semoga apa yang Miss ajarkan hari ini bermanfaat ya, dan menjadi ilmu yang berkah untuk abang dan kakak. Miss tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.